Cina bandingkan kekuatan militer Indonesia versus Vietnam. Dikatakan nih kalau TNI jadi macan ASEAN. Wih, lagi-lagi nih Indonesia kini semakin punya taring ya. Oke, seperti apa kira-kira kekuatan militer Indonesia dibandingkan militer Vietnam? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut berbangga karena kekuatan TNI diakui kualitasnya di dunia. Kemampuan yang dimiliki militer Indonesia sudah terkenal hingga mancanegara. Kehebatan militer Indonesia diakui dunia dan rupanya saat ini TNI bak jadi macan ASEAN. Tentunya kehebatan TNI akan semakin gahar jika diimbangi dengan alutsista atau peralatan militer yang juga mumpuni. Karenanya, tak heran bila Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memperkuat TNI, baik darat, laut, maupun udara dengan berbagai alutsista canggih. Salah satunya terlihat dari pengadaan jet tempur Rafale yang dilakukan belum lama ini. Indonesia dan Prancis diketahui telah sepakat dalam kerjasama pengadaan Rafale. Dengan bergabungnya Rafale, jelas akan memperkuat kekuatan tempur dari TNI Angkatan Udara. Keinginan Indonesia untuk bisa diperkuat dengan jet tempur Rafale telah lama menyeruak ke publik. Namun setelah adanya pembatalan akuisisi Su-35, Rafale semakin santer dikabarkan siap merapat ke TNI AU. Dan benar saja, per Februari lalu, Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan Prancis soal Rafale. Indonesia menjadi pemilik Rafale perdana di ASEAN. Ini semakin menunjukkan kualitas TNI sebagai macan di ASEAN. Nah, selain Rafale, Indonesia rupanya juga berniat untuk memperkuat TNI Angkatan Udara dengan jet tempur F-15 Eagle II. Menariknya, Indonesia telah berhasil mendapatkan restu Amerika Serikat terkait potensi penjualan F-15 Eagle II. Sebagaimana dilaporkan Defense Security Asia, restu Amerika Serikat ke Indonesia soal F-15 Eagle II hadir tak lama setelah Indonesia membeli Rafale. Apabila semuanya berjalan dengan lancar, ya tak menutup kemungkinan di masa depan TNI Angkatan Udara akan menduetkan Rafale dengan F-15 Eagle II. Bahkan bisa lebih dari itu, mengingat Indonesia saat ini juga tengah berkolaborasi dengan Korea perihal KF-21 Boramae. TNI Angkatan Udara kedepannya akan diperkuat dengan jet tempur hasil tangan insinyur Indonesia dan Korea Selatan, yakni KF-21 Boramae. Di matra laut, TNI AL juga belum lama ini diperkuat dengan KRI Golok yang jelas menambah daya gedor TNI AL. Keberadaan KRI Golok semakin jelas menunjukkan bahwa industri pertahanan nasional sangat mampu dan mumpuni. Mengingat KRI Golok yang kini merapat ke TNI AL merupakan garapan dari PT Lundin. Selain itu, TNI AL juga di masa depan akan diperkuat dengan kapal Arrowhead. Hal ini pun semakin menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia gagah perkasa. Tak ketinggalan di matra darat, TNI AD siap diperkuat dengan tank baru yakni Harimau. Tank Harimau merupakan produksi PT Pindad yang berkolaborasi dengan FNSS. PT Pindad sendiri saat ini tengah berupaya untuk memperkuat TNI AD dengan tank Harimau. Ya, kehebatan militer Indonesia rupanya juga diakui oleh Cina. Laporan yang dibagikan 163.com menuturkan
bahwa Indonesia merupakan kekuatan militer terbesar saat ini di ASEAN. Serta Indonesia juga disebut memiliki potensi besar dalam bidang pertahanan dan pembangunan militer. Hal ini terungkap dalam laporan media Cina saat membandingkan dengan kekuatan militer Vietnam. Menurutnya, jika di masa lampau Vietnam merupakan kekuatan terbesar di ASEAN, namun kini kondisi tersebut telah berubah. Indonesia telah menjelma sebagai kekuatan militer terbesar di ASEAN. Sementara itu, dalam skala global, menurut media Cina, militer Indonesia saat ini berada di peringkat ke-15 dunia. Sedangkan untuk militer Vietnam, saat ini berada di peringkat ke-28 dunia. Sementara kekuatan militer Vietnam di ASEAN adalah satu tingkat di bawah Indonesia. Kekuatan militer mereka saat ini menempati urutan ke-28 di dunia dan kedua di antara negara-negara Asia Tenggara.